Nah, di sini kita akan bikin sebuah sistem perpustakaan. Jadi di sini kita mulai terlebih dulu dengan membuat halaman adminnya untuk manajemen buku, manajemen user, dan manajemen peminjaman bukunya. Oke, kita mulai dari membuat template untuk adminnya terlebih dulu tentunya. Nah, kita gunakan template sejuta umat ya. Jadi admin LTE ini adalah admin yang banyak banget digunakan oleh para developer untuk bikin halaman adminnya. Nah, kawan-kawan bisa langsung aja download di sini. Klik download aja langsung. Kebetulan saya sudah download, jadi saya bisa langsung ke sini. Kemudian di sini saya ekstrak hasil downloadannya terlebih dulu. Oke, kita tunggu sampai ekstraknya selesai. Oke, nah di sini kita bisa lihat file-file dari admin LTE atau template admin LTE tersebut. Nah, berikutnya kita masukkan ke project kita tentunya untuk menggunakan admin LTE ini sebagai template admin kita. Jadi di sini kita pakai yang ada di dalam folder di sini ada CSS, image, JavaScript. Lalu Bower komponen ini adalah komponen yang dipakai di dalam template admin LTE. Lalu ada plugin ini juga jadi untuk slider, terus ada input, jQuery UI, dan vector map atau map ya, terus time picker ini juga ada. Nah, oke langsung aja kita masuk ke folder project kita. Jadi di sini untuk menyimpan aset itu biasanya di folder public ini. Nah, di sini saya bikin folder dengan nama assets. Jadi silakan dibuat untuk folder asetnya ya. Jadi untuk folder assets itu awalnya nggak ada, jadi di sini saya buat folder assets. Nah, di sini kita bisa copy aja untuk folder-folder ini yang kita butuhin ya. Jadi Bower komponen, terus folder disk, terus folder plugin ini. Nah, ini bisa kita copy aja. Nah, saya bisa drag and drop seperti ini. Nah, di sini kita sudah punya komponen atau file-file untuk template admin LTE di project purpose yang kita buat. Oke, langsung aja kita masuk ke text editor ya, tapi kita akan buka terlebih dulu untuk file indeksnya. Jadi file indeks ini yang akan kita gunakan sebagai pacuan untuk template yang akan kita buat. Oke, langsung aja kita drag and drop untuk indeks HTML-nya, lalu kemudian nanti kita akan copy semua kode dari indeks HTML ini ke dalam file yang akan kita buat di dalam view kita. Nah, di sini resource views. Oke, di sini saya akan buat satu folder dengan nama admin, kemudian di sini saya buat folder dengan nama template. Jadi ini adalah template yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini bisa kita buat dengan nama default.blade.php seperti ini. Kita paste seperti ini. Lalu untuk mencobanya atau menguji file ini, kita bisa masuk terlebih dulu ke root yang kita punya. Jadi di dalam view welcome ini kita bisa rubah menjadi admin, templates, terus kemudian namanya default. Jadi ini hanya untuk percobaan aja ya. Jadi nanti kita akan balikin ke awalnya atau ke view yang kita gunakan tadi. Oke, untuk mencoba kita bisa refresh saja di halaman ini. Oke, nah di sini kita punya tampilan yang seperti ini. Tampilannya kacau dan karena ini disebabkan oleh aset yang tidak di-load dengan benar atau asetnya itu salah ya yang di-load. Kita bisa cek di sini inspect element, lalu masuk ke konsol dan di sini semuanya not found untuk asetnya. Oke, kita benerin terlebih dulu untuk asetnya. Jadi untuk di Laravel kita bisa gunakan helper asset ya untuk isi asetnya. Jadi di sini saya akan copy blok semua asetnya ya. Jadi di sini kita blok yang butuh aset. Oke. Di sini kita blok untuk yang butuh aset dan di sini kita tambahkan aset seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan assets untuk nama foldernya. Jadi aset yang di awal ini adalah sebuah helper dari Laravel untuk memanggil ke public gitu ya. Jadi ketika kita sudah masuk public, kita tambahin folder assets ini karena komponen yang kita miliki di admin LTE tadi kita simpan di dalam folder assets. Nah, kemudian kita masuk ke terakhir sini ya. Jadi di bagian akhir ini, kemudian kita tutup untuk aset ini. Kita tutup seperti ini. Lalu kita coba untuk refresh halaman yang kita punya tadi. Kita refresh. Oke, di sini terlihat ya ada tampilan yang terlihat, tapi masih ada kurang. Jadi kita coba lihat untuk kekurangannya ada di mana. Oke, jadi di sini ya. Jadi
Oke, di sini bukan di sini ya skinnya. Oke, tapi di sini untuk CSS-nya kita tutup. Oke, jadi ada yang salah penutupannya karena kita langsung arahkan ke terakhir tadi. Kita coba refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, nah kita mungkin bisa benerin untuk JavaScript-nya ya. Jadi ini banyak JavaScript yang harusnya ini berjalan untuk grafik. Terus ada chart-nya di sini. Terus di sini ada map. Oke, kita coba untuk benerin JavaScript-nya. Nah, untuk JavaScript itu bagiannya di bawah banget di sini. Nah, di sini kita bisa lakukan hal yang sama ya. Kita blok terlebih dulu untuk baris-baris asetnya. Kemudian nanti kita sesuaikan aset dengan yang kita miliki pada project yang kita punya. Oke, kita sampai bawah di sini. Oke. Nah, kita blok lagi ya. Terjadi kesalahan tadi. Oke, kita tambahkan aset seperti ini, helpernya. Kemudian di sini kita tambahkan folder ke assets. Nah, di sini kita bisa masuk terakhir. Oke. Kita blok satu-satu aja untuk memastikan tidak ada kesalahan seperti tadi ya. Oke, jadi di sini ada kesalahan di mana assets. Oke. Kita ada kesalahan di sini karena ikut ke blok tadi ya. Oke. Nah, udah nggak ada kesalahan di atas atau di bagian CSS. Jadi kita bisa masuk ke bagian JavaScript lagi. Kita tutup supaya nggak error ya. Kita blok seperti ini satu persatu untuk JS-nya. Oke, kita tutup satu persatu JavaScript-nya. Nah, mungkin aja kita nggak butuh semua ya, tapi ini untuk awalan aja kita buat template-nya berjalan di dalam project kita. Nah, untuk kebutuhannya nanti kita sesuaikan apakah kita butuh semua plugin ini atau enggak di tiap halamannya. Oke, jadi kita juga akan pelajari bagaimana sih menghandle ketika satu halaman butuh satu JavaScript tapi halaman lain itu enggak. Itu bisa kita handle dengan cukup mudah di Laravel. Nah, di sini kita tutup, kita simpan ya. Nah, ini harusnya udah nggak ada error. Oke, ternyata di atas ketinggalan. Oke, kita tutup juga. Nah, oke, semua kelihatannya udah oke ya. Dari tampilan di sini nggak ada yang warna hijau semua, yang berarti kalau hijau semua nggak ada tutupnya. Jadi ini udah oke semua. Nah, kita bisa coba refresh di sini. Oke, ada error. Ternyata malah ada error ya. Oke, kita coba cek, klik kanan, inspect element. Kita masuk ke konsol. Oke, ada admin LTE CSS ini not found. Jadi berarti ada yang salah ketika kita bikin tadi. Atau pas nambahin di JavaScript ada yang keikut di atas. Admin LTE CSS. Oke, kita coba lihat di sini. Oke, di sini ini nggak perlu ya. Nah, seperti ini juga nggak perlu karena kita sudah tutup. Nah, kita coba simpan, kita refresh lagi. Nah, kita punya tampilan yang seperti ini. Jadi untuk plugin grafik seperti ini udah jalan, kemudian map sudah jalan juga. Terus grafik seperti ini penjualan udah jalan. Nah, yang tertinggal adalah aset-aset untuk gambar ya. Jadi untuk gambar ini kita biarin aja karena mungkin kita juga nggak perlu gambar ini ya. Jadi mungkin aja ada perubahan di gambar. Jadi untuk sementara kita hiraukan aja untuk bagian gambarnya ini. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memisahkan satu halaman ini menjadi sebuah master template atau master layout yang digunakan di banyak halaman nantinya. Jadi gambarannya adalah misalnya saya punya satu file di mana dia membuat tampilan yang seperti ini, tapi untuk file lainnya atau child view-nya nanti itu menurunkan tampilan yang ada di sini atau di masternya. Jadi yang kita rubah hanya di dalam konten di sini aja. Nah, mungkin agak bingung kalau kita nggak lakukan secara langsung ya. Jadi intinya nanti kita pisahkan sebuah master layout di mana dia akan punya misalnya di sini navigasi untuk headernya di sini navigation ya. Terus dia punya sidebar seperti ini. Kemudian dia punya lahan kosong di kontennya nanti. Jadi dia
punya sebuah bagian kosong di bagian sini sebagai konten ya, dan konten ini diisi oleh view yang menjadi turunannya atau yang extends ke master layout tersebut. Nah, mungkin lebih jelasnya kita akan praktekkan di bagian berikutnya.